nih gembok. Gembok. Mana kuncinya nih bang? Bapak keluar. Mana kuncinya bang? Aksi dramatis dalam video ini pemirsa, dalam saat rangka eksekusi rumah di kawasan perumahan Rosedale Batam Kota Batam pada Kamis 20 November 2025 kemarin. Rumah yang beralamat di Blok E nomor 3 ini dieksekusi sesuai dengan surat putusan Pengadilan Negeri Batam. Dan eksekusi ini merupakan kali kedua dilakukan setelah sebelumnya pada 16 Oktober dinyatakan batal. Informasi selengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami Uci Swaibah, wartawan Tribun Batam. Rekan Uci, silakan informasi selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Justina. Seperti yang disampaikan tadi bahwasanya kemarin pada Kamis 20 November 2025 proses eksekusi sebuah rumah di perumahan Rosedale Blok E nomor 3 Batam Kota berlangsung dramatis dan memanas. Nah, petugas dari Pengadilan Negeri Batam dan ratusan personil kepolisian kemarin sudah disiagakan sejak pukul 09 waktu Indonesia Barat pagi untuk mengawal jalannya eksekusi. Nah, eksekusi ini itu merupakan kali kedua setelah upaya sebelumnya pada 16 Oktober yang dibatalkan. Nah, sengketa rumah tersebut disebut melibatkan dua sertifikat berbeda dalam satu rumah ya Tribuners, dan jurusita PN Batam membacakan penetapan eksekusi berdasarkan permohonan dari Mulyadi Grendi yang tak lain adalah yang memenangkan perkara di semua tingkatan, mulai dari putusan Pengadilan Negeri Batam, kemudian Pengadilan Tinggi Kepri, hingga kasasi Mahkamah Agung yang telah menguatkan hak Mulyadi sebagai pemenang lelang seperti itu. Dan pihak ahli waris Johnson Napitupulu itu menolak putusan tersebut. Seorang pria dari pihak termohon ataupun pihak dari Johnson sendiri sempat melontarkan keberatan sambil menunjukkan dokumen perpanjangan WTO dari BP Batam yang berlaku hingga 2040 mendatang, dan penolakan itu membuat situasi sempat memanas. Ada aksi dorong-dorongan dengan petugas dan juga menghadangi proses eksekusi ya Tribuners, dan pihak termohon sempat menghadang petugas juga yang hendak masuk ke rumah dan menghalangi penarikan kendaraan yang ada di halaman depan ataupun di teras seperti itu. Pada saat itu polisi segera menertibkan massa agar proses tetap berjalan aman dan kondusif. Kabak Ops Polresta Barelang AKP Yudi Kurniadi mengatakan setidaknya ada 100 personil yang diterjunkan atau disiagakan untuk mengantisipasi gangguan Kamtipmas seperti itu. Ia menyebut situasi memang sempat memanas, namun dalam batas wajar karena pihak termohon mempertahankan haknya seperti itu. Dan di sini polisi juga mengedepankan persuasif ya Tribuners sebelum tindakan penertiban dilakukan. Dua orang dari pihak ahli waris juga dimintai untuk meninggalkan lokasi karena dianggap memicu ketegangan seperti itu. Dan meski begitu mereka tidak diamankan ya Tribuners di Polresta Barelang. Di dalam rumah sendiri pantauan di lokasi itu ada proses pengosongan yang berlangsung cukup alot Tribuners. Petugas mengeluarkan berbagai barang mulai dari perabotan, almari, kursi, dan hingga furnitur antik Tribuners yang memang keluaran lama ataupun produksi di tahun 90-an seperti itu. Dan setiap barang juga dicatat sebelum diangkut menggunakan truk yang sudah standby di sekitar perumahan seperti itu. Ada sedikitnya 4 mobil yang turut diderek dari halaman, dan 3 diantaranya memang mobil keluaran lama ya Tribuners, keluaran 90-an, di mana salah satunya yakni Volvo keluaran 92 dengan nopol BP 1953 ZL seperti itu. Dan tim pengacara dari Mulyadi sendiri, Agus Cip, menyebut eksekusi ini penting demi kepastian hukum, khususnya terkait dengan aset pilot PT Igata Jaya Perdania yang dilelang oleh kurator. Nah, sebelum si Mulyadi ini membeli barang tersebut, ada namanya Yudi yang dia memenangkan lelang dari kurator, di mana rumah ini merupakan aset dari PT Igata Jaya Perdania. Nah, dari situ Mulyadi membeli barang tersebut dari Yudi. Pada akhirnya soal klaim WTO, kemudian ditanya soal klaim WTO dari pihak ahli waris, dari tim pengacara Mulyadi mengatakan bahwa ia memastikan akan diselesaikan secara terpisah.
Dan pantauan di lokasi hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat ya, Tribun sore itu petugas juga masih melakukan pengosongan hingga selesai seperti itu, dan kepolisian juga standby ataupun disiagakan untuk menjaga kondusivitas jalannya eksekusi rumah tersebut. Mungkin itu saja rekan Justina yang dapat saya laporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Bawa keluar aja Pak, bawa keluar. Keluar aja, keluar. Bawa keluar, itu diangkut semuanya. Hal yang sama terjadi ya, adanya penolakan dan pertimbangan untuk eksekusi diundur hingga hari ini, 20 Oktober. Jadi bapak yang pakai peci itu siapa ya? Peci merah tuh? Nggak tahu. Ya udah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.